Di era teknologi yang sekarang ini telah menghadirkan dunia baru, yakni dunia hybrid, yang mana dunia ini para masyarakatnya bisa beraktivitas dan berkomunikasi secara anonim, asinkron, ataupun real time. Salah satu medianya adalah media sosial. Di Indonesia, penggunaan media sosial mengalami peningkatan yang cukup masif. Namun, sayangnya, peningkatan yang cukup masif ini juga diiringi dengan dapatnya label oleh Microsoft dalam Digital Civility Index yang mengatakan bahwa para pengguna media sosial di Indonesia merupakan pengguna media sosial yang paling tidak sopan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dengan komentar yang ditulis, unggahan yang diunggah oleh para pengguna media sosialnya. Fenomena ini digambarkan oleh Suler sebagai disinhibisi daring toksik, yang mana disinhibisi daring toksik ini merupakan kurangnya hambatan yang dimiliki individu sehingga mereka bebas untuk mengekspresikan diri dalam bentuk perilaku dan perkataan, namun dalam konteks yang negatif. Misalnya saja menuliskan kalimat yang tidak pantas, berkomentar, kemudian juga mengunggah, dan melakukan trolling, flaming, dan lain-lain. Kajian ini merupakan suatu kebaruan dari efek media terhadap perilaku pengguna media sosial, yang mana partisipan dalam penelitian ini adalah para pengguna media sosial aktif yang berusia 18 hingga 42 tahun dan merupakan generasi Y dan generasi Z. Pengguna media aktif ini memiliki aktivitas di minimal salah satu platform media sosial. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa keterlibatan pengguna media sosial lebih berdampak pada tingkat disinhibisi daring toksik, yang mana ketika mereka terlibat dalam penggunaan media sosial, mereka mendapatkan stimulus-stimulus yang negatif dan mereka ingin cenderung berlomba untuk mengalahkan komentar yang lain, komentar yang sebelumnya. Oleh sebab itulah mereka akan menuliskan komentar-komentar yang lebih agresif. Kemudian selain keterlibatan, ada juga fungsi eksekutif, yang mana fungsi eksekutif ini dikonseptualisasikan sebagai kemampuan pemecahan masalah, menghambat respon, waktu reaksi, dan atensi yang terfokus. Jadi ketika individu mendapatkan atau melihat unggahan yang negatif, maka mereka akan lebih bergairah untuk memberikan respon secara cepat dan akurat. Dan selain itu, ada juga jenis kelamin. Ternyata perbedaan jenis kelamin memiliki perbedaan dalam tingkat disinhibisi daring toksik, yang mana laki-laki memiliki tingkat lebih tinggi pada disinhibisi daring toksik. Hal ini mungkin disebabkan karena laki-laki lebih cenderung untuk berperilaku atau berkomunikasi secara tidak ramah pada para pengguna media sosial lainnya. Lalu kemudian ada juga perbedaan generasi. Generasi yang lebih muda cenderung untuk merespon stimulus atau unggahan yang masuk itu secara emosional dibandingkan dengan para pengguna media sosial yang lebih tua. Berdasarkan hal inilah, saya atau para peneliti ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman dihadapkan dengan stimulus atau unggahan komentar yang negatif yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa memberikan jeda dalam memberikan respon. Biarkan emosi yang ada di dalam diri teman-teman lebih terkontrol agar dapat menjawab atau membalas komentar-komentar tersebut dengan lebih netral. Oke, sekian, terima kasih dari saya.